Bonjour à tous, bienvenue sur mon premier podcast. Enchanté. Le mot pour aujourd'hui, c'est la discipline. Hai semuanya, aku Sarah, dan hari ini aku mau ngomongin soal disiplin. Terutama sih dalam belajar bahasa baru, lebih spesifiknya. Untuk podcast pertama ini, aku bakal ngebahas dua hal seputar disiplin dan belajar bahasa asing. Ditambah lagi sama pengalaman personal aku, jadi ini nggak ngada-ngada. Yang pertama, hubungan antara disiplin dan belajar bahasa asing. Pertama sih aku mau negasin dulu, kalau kemampuan berbahasa itu nggak selalu dinilai oleh suksesnya seseorang dalam proses pembelajaran bahasa. Maksudnya gimana tuh? Jadi, kita kan sering, mungkin nggak sering sih, mungkin aku doang, yang kalau nilai bahasa Indonesia, kayaknya dapat 9 aja susah gitu kan. Tapi sehari-hari aku juga ngomong pakai bahasa Indonesia. Ini aku podcast juga pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak bisa dibilang aku nggak mampu berbahasa Indonesia. Tapi aku kurang mampu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kelihatan bedanya ya. Mulai paham lah ya. Jangankan bedain bahasa sama kayak matematika, fisika, kimia, atau misalnya kalau sosiologi, ekonomi gitu ya. Kita bahkan harus bisa bedain antara pembelajaran bahasa yang dilakukan di sekolah sama yang kita lakukan misalnya di rumah secara otodidak, secara mandiri. Ya misalnya kita puterin Spotify pakai lagu Arab atau nonton Netflix dubbing Jerman gitu. Itu kan udah jelas beda dibandingkan sama ekskul Jerman di sekolah gitu kan. Yang kita bawaannya cuma lihat buku, terus kita hafalin, habis itu kita dikasih tugas, terus kita kerjain. Kan nggak gitu, kita bisa beda kan. Pertanyaannya, kalian kalau mau belajar bahasa asing, mau belajar buat apa? Buat ngerjain tugas, ngerjain ulangan gitu, tes, terus dapet A1, A2, B1, B2. Kalian mau kayak gitu? Atau kalian mau bisa ngomong sama seseorang yang berbahasa asing dengan bahasa yang sama yang kalian mau gitu? Pilihan manapun yang kalian pilih, keduanya tetap butuh niat, kerja keras, komitmen, dan yang jelas adalah disiplin. Ya iya dong, masa iya ada orang hebat yang bisa menghafal dan melafal ejaan bahasa asing? Tapi kalau mereka nggak disiplin, mereka belajarnya cuma Senin Kemis, ya mana bisa jago gitu kan? Terus bayangin lagi ada orang yang bekerja keras, bikin jadwal, belajarnya 8 jam sehari nih, nggak ada istirahat, nggak ada mandi, nggak ada makan. Tapi nggak ditepatin juga, kayak apa gunanya? Orang nggak ditepatin, semua orang juga bisa bikin rencana doang gitu kan. Mungkin sih ada kemajuan, tapi hasilnya ya pasti kurang menjanjikan dibandingkan sama orang-orang yang membuat rencana kemudian menepatinya secara disiplin. Sejauh ini, kesimpulan yang kita ambil yaitu kalau belajar bahasa asing, ya jelas aja butuh disiplin. Disiplin dalam melaksanakan rancangan dan juga dalam mempelajari hal-hal baru dalam bahasa asing yang kita ingin pelajari. Nah, sekarang yang kedua adalah untuk apa kita belajar? Maaf, maksudnya bagaimana cara kita lancar berbahasa asing, dengan cara apa? Tapi cara ini sebenarnya lebih tepat untuk dipakai sama orang-orang yang di grup mau ngobrol langsung dengan native-nya, bukan untuk ngerjain tugas dan ngerjain ulangan dan lulus dengan sertifikat, bukan. Kalau secara mandiri, kita bisa belajar bahasa asing dengan mendengarkan musik, menonton series yang didubbing tentunya. Terus kita juga bisa berlatih dengan teman, kalau misalnya ada teman yang sama antusiasnya untuk belajar bahasa asing. Kalau nggak ada juga kita bisa download aplikasi buat bertukar bahasa. Ada yang namanya Hello Lingual, bukan deng, Bilingual, Hello Talk, Hello Pal, Tandem, dan lain-lain. Terus ada salah satu tips lagi yang aku pernah nonton dari video YouTube. Katanya kita harus belajar mikir dalam bahasa tersebut. Jadi bahkan kita dalam pikiran aja kita harus mulai menggunakan dan menerapkan bahasa yang kita sedang pelajari. Walaupun mungkin grammarnya patah-patah atau enggak kayak kalimatnya juga putus nyambung artinya.
But it's okay, yang penting kita terbiasa aja dulu gitu. Intinya sih, kelilingi diri dengan sebanyak mungkin fasilitas dalam bahasa tujuan, kemudian kita harus menjalaninya dengan komitmen. Dan satu lagi, balik lagi tadi ke poin yang pertama, harus disiplin. Tetap ingat, hidup tuh bukan dongeng, bukan kayak cerita Cinderella, cuma disimsalabim langsung jadi. Ini tuh mau belajar bahasa dan tata bahasanya, terus mempraktekkan. Setahun aja belum tentu bisa, apalagi semalam. Jadi jangan ada patah menyerahnya. Ada nggak tuh patah menyerah, patah semangat atau gampang menyerah? Pokoknya itu dibuang dulu-dulu deh. Terus kalau misalnya kalian lebih tipe orang yang suka untuk tes dan sertifikat begitu, kita bisa banget nih untuk belajar bahasa asing dengan cara ikut ekskul atau misalnya lintas minat bahasa kalau disediakan oleh sekolah, atau enggak bisa dikomunikasikan ke orang tua untuk membiayai les. Berhubung sekarang sedang kondisi pandemi, dan justru karena kondisi pandemi, setiap saya melihat Instagram, setiap kali nge-scroll pasti ada aja satu ads tentang kursus online berbahasa asing dengan promo gitu. Jadi selama pandemi, yuk kita coba manfaatin sebanyak-banyaknya promo untuk belajar bahasa asing. Contohnya sih aku pas lagi ada kegiatan 17 Agustusan kemarin, itu aku pernah ngeliat dari Euler House, itu ada trial class 3 kali pertemuan bahasa Jerman, harganya cuma 17.000. Terus ya aku kilaf, aku langsung beli. Padahal sebenarnya kayaknya 3 pertemuan itu aku bisa pelajarin sendiri, tapi ya udahlah, asik juga. Jadi kalau boleh disimpulkan, yang pertama, kalau misalnya kita maunya tuh belajar untuk bisa fluent, bisa lancar ngomong sama orang lain, kita bisa kelilingin diri sendiri dengan sebanyak-banyaknya fasilitas yang memakai bahasa tujuan kita untuk lebih mempelajari dan membiasakan diri. Nah, kalau misalnya kita mau mengejar sertifikat dan kompetensi, kita bisa dengan cara memanfaatkan kursus sih yang paling utama. Dan dari kedua ini, grup manapun kalian, kita bisa setuju dalam satu hal, yaitu jangan lupa berdoa supaya diberikan hikmat dan keteguhan. Ini supaya kondisi spiritual kita lebih stabil gitu sih selama belajar suatu bahasa. Yuk, sekarang kita ngomongin soal hal personal. Agak berat ya. Nah, aku mau ceritain pengalaman yang berkaitan dengan topik ini. Pertama, alasan aku belajar bahasa asing itu apa sih? Ya sebenarnya karena pengen aja, karena keren aja gitu kan. Tapi ada dua hal utama yang membuat aku belajar bahasa asing. Pilihan aku bukan bahasa yang disuruh orang tua gitu. Yang pertama, itu sebenarnya papi mami aku dulu nyuruh aku buat belajarnya Mandarin aja. Soalnya kan kita tahu kalau grup emak-emak dan bapak-bapak di WhatsApp pasti bilangnya, oh Cungku itu negara yang akan memimpin internasional gitu kan. Jadi saya disuruh untuk belajar bahasa Mandarin. Tapi saya nggak bisa. Aku nggak bisa. Bener-bener nggak bisa. Bukan karena gimana, tapi kurang cocok aja. Terus mulailah aku masuk ke fase-fase suka sama anime dan J-pop gitu. Dan aku mau belajar bahasa Jepang. Nggak bisa juga. Jepang mirip sama Mandarin sih sebenarnya, beberapa kanji sama hanzi-nya. Oke, dan yang terakhir, aku punya superiority complex, jadi aku susah untuk mau kalah sama orang lain. Jadi aku tetap nggak nyerah buat nyari satu hal yang aku bisa unggul di orang lain gitu. Dan hal itu adalah bahasa Perancis. Sebenarnya alasan aku milih bahasa Perancis ada satu hal lagi, yaitu sebenarnya lebih konyol lagi yang ini. Itu karena aku pernah tertarik sama satu orang. Dan kabarnya dia belajar bahasa Perancis. Jadi aku berusaha relate. Aku berusaha mencari kemiripan atau kesamaan apapun itu. Tapi ujung-ujungnya aku nggak pernah ngobrol juga sama dia. Jadi percuma juga. Tapi nggak. Aku suka Perancis. Aku suka bahasa Perancis. Oh, tapi masih ada satu alasan lagi. Maaf ya nambah mulu dari tadi. Jadi kalau bahasa Perancis itu seperti kita tahu, sebenarnya huruf R-nya itu nggak kentara banget. Dan seperti yang kita tahu, mungkin kalian udah nyadar juga, aku ini cadel. Jadi tidak bisa melafalkan R dengan sempurna. Aku pernah ingin belajar bahasa Itali, tapi itu R-nya kayak gitu. Jadi aku
nyerah aja sih, tahu diri gitu kan. Tahu-tahu baru-baru ini dari les yang aku bilang, ternyata bahasa Jerman juga R-nya agak cadel-cadel gitu kedengarannya. Jadi aku mulai pelajarin. Ya, mumpung punya kekurangan yang bisa jadi kelebihan, kenapa enggak gitu kan. Dari cerita ini sih, aku rasa kita bisa belajar kalau rasa jemawa. Jemawa itu insecure, aku cek di KBBI beberapa hari lalu. Ternyata rasa jemawa ini bisa kalah dengan motivasi dan disiplin. Berarti dengan disiplin, kita bisa lebih percaya diri dan menjadi pribadi yang lebih tangguh. Gitu. Bentar-bentar, terakhir aku mau ngaku. Sebenarnya aku belajar bahasa Prancis udah 5 tahun. Berarti 5 tahun lalu sejak aku tertarik sama orang itu. Oke. Tapi masih belum ada perkembangan yang gimana banget sih. Masih level menengah. Jadi ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. A itu paling dasar. Terus B itu menengah. Sama C itu paling mahir. Tapi aku masih di B1. Jadi menengah paling basic, paling dasarnya. Dan kalau aku boleh nyalahin seseorang atau sesuatu, ya aku kurang disiplin aja dan kurang fokus dalam belajar bahasa Prancis ini. Aku juga gak berani keluar dari zona nyaman yang cuma bisanya ngeluh gitu loh. Kayak aku cuma bisa ngomong kayak, ini gara-gara banyak tugas sih sekolah, susah banget, padet gitu. Padahal sebenarnya aku sendiri yang kurang disiplin gitu kan. Ya, pokoknya jangan ditiru ya yang ini mah. Tenang, tenang. Aku udah nyadar kesalahan, aku udah ngaku. Sekarang aku bisa lebih disiplin dalam belajar. Teman-teman juga bisa, kalian juga bisa semuanya buat lebih disiplin, entah dalam belajar, mengerjakan hobi, atau kemahiran kalian. Apapun itu, asal lebih disiplin kita bisa kok. Nah, semoga ceritaku kali ini bisa memotivasi kalian-kalian biar lebih disiplin ya. Sekian dulu aja sih buat podcast kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan.